Sobat Kairos yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tentu mengetahui tentang jemaat Korintus ini. Mereka kaya dengan pemberian dari Roh. Mereka kaya dalam intelektual, mereka kaya dalam hal berbicara. Tetapi coba perhatikan baik-baik bahwa ternyata Paulus tidak tertarik mempergunakan konsep berpikir dari dunia ini untuk menjelaskan Kristus. Terkadang banyak hamba Tuhan ingin menjelaskan Kristus, mempergunakan analogi ini, analogi itu, dan analogi yang lain. Tetapi setelah mereka mempergunakan analogi itu, ternyata mereka menjadi mempersempit tentang makna salib Kristus. Paulus menegaskan bahwasanya kematian Kristus sudah final. Dan kematiannya telah terjadi pada masa lampau dan berpengaruh pada saat ini dan akan menentukan pada masa yang akan datang. Sehingga ketika ia mengkhotbahkan tentang salib Kristus, tentu pikiran manusia yang ingin berpikir secara realistis akan berkata, bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan bisa menjadi mati? Kita lupa bahwa Yesus itu ketika menjadi manusia disebut dengan duinatur. Dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Bagian mananyakah yang mati? Yang mati adalah bagian kemanusiaannya. Tetapi ketika Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, itu menunjukkan tentang kealahan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang bangkit dengan sendirinya, tetapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jika hal ini dapat kita mengerti, itu adalah suatu kebahagiaan bagi saudara. Tetapi untuk menjelaskan ini kepada orang lain, tentu memiliki konsentrasi yang khusus dan harus memiliki kekuatan yang sungguh-sungguh untuk dapat menjelaskannya. Karena memang dunia akan menolak Yesus Kristus. Berita tentang Yesus Kristus akan ditolak. Dan Paulus mengatakannya, kami adalah hamba Allah. Dan harta yang kami miliki itu adalah firman Tuhan. Kami akan membagikan harta itu kepada manusia yang ada di dunia ini. Tetapi harta itu kami miliki dalam bejana tanah liat. Kita boleh memahami bejana tanah liat. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat sederhana. Ini adalah benda yang mudah rapuh atau mudah pecah. Dan jika ada harta di dalamnya, maka yang ada di dalamnya akan tercerai-berai. Tetapi menariknya adalah dia menegaskan meskipun kami dihempaskan, ditindas, kami tidak menjadi hancur, kami tidak habis akal, dan kami tidak menjadi putus asa. Ini harus menjadi sesuatu hal yang perlu sekali kita renungkan pada pagi hari ini. Aku telah memiliki harta itu. Harta yang berharga itu ada di dalam diriku, yakni Yesus Kristus yang adalah juru selamatku. Tetapi jangan lupa, akan ada kuasa yang ingin menghempaskan saudara, supaya saudara kembali kehilangan segala sesuatunya, harta yang berharga itu. Mari saudaraku, mempergumulkan ini. Karena kita memiliki kekuatan di dalam Allah, maka kita harus senantiasa hidup di dalam Dia. Jangan pernah lari daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Muliakan Dia karena saudara adalah miliknya. Muliakan Dia karena saudara telah ditebus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.